wasallam. Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menerangkan kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di hari-hari Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum adalah 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, yaitu daripada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu yang satunya lagi adalah bulan Rajab. Bulan 4 ini adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, dan hari yang diagungkan oleh Allah Ta'ala adalah hari Jumat. Lalu kata beliau, kenapa Allah Ta'ala tak melahirkan Nabi Muhammad di bulan-bulan 4 ini? Dan kenapa Allah Ta'ala malah melahirkan Nabi Muhammad di hari Senin? Tidak dijadikan Nabi Muhammad dilahirkan di hari Jumat, di hari yang agung. Kata beliau, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui untuk tidak terjadinya pembicaraan kelak bahwasanya Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi karena dilahirkan di bulan yang mulia. Tidak akan menjadi alasan bahwasanya Rasulullah menjadi seorang Rasul karena Rasulullah lahir di hari Jumat. Tidak ada ikatan dan alasannya. Namun semua ini adalah fadlullah, keutamaan Allah Ta'ala yang menginginkan Rasulullah adalah lahir di bulan Rabiul Awal, yang mungkin orang-orang Arab terdahulu tidak mengenal keutamaan bulan ini. Tidak ada satupun orang yang mengenal keistimewaan di bulan ini. Lalu di situ kita akan mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah hal yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan keinginannya Allah Ta'ala, tanpa terikat dengan masa, tanpa terikat dengan waktu. Dikatakan juga bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu hikmah daripada orang tua Rasulullah meninggal di masa Rasulullah kecil. Ketika Rasulullah di dalam kandungan meninggal ayahnya. Ada yang mengatakan di umur Rasulullah 6 bulan di dalam kandungan, ada yang mengatakan baru 2 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Yang terinti adalah Rasulullah ditinggalkan oleh ayahnya ketika Rasulullah di dalam kandungan, dan Rasulullah juga ditinggalkan oleh ibunya saat Rasulullah berumur 6 tahun, yang sangat kecil. Lalu di situ hikmah di balik semua ini adalah Allah Ta'ala menginginkan menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah menjadi seorang yang soleh bukan berarti adalah hasil didikan jerih payahnya orang tuanya. Namun yang Rasulullah katakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku telah langsung diajarkan sopan santun oleh Allah secara langsung. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah lah yang sebaik-baiknya memberikan pelajaran. Menunjukkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik, yang menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad semasa kecil, apabila ada adat-adat tertentu yang di kota Mekah tersebut, apabila ada perkumpulan orang-orang yang ghaflah kepada Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad diajak oleh teman-temannya, oleh keluarganya Nabi Muhammad untuk hadir di perayaan-perayaan. Misalnya ada acara nikah, ada orang joget-joget ya. Dan Masya Allahnya setiap perkumpulan yang di situ, perkumpulan itu adalah lupa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad tertidur. Masuk tidur, bangun, udah kelar. Gak pernah menyaksikan. Ada Nabi Muhammad sendiri yang menceritakan. Allah menjaga Nabi Muhammad dalam hal sekecil apapun. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan habah. Siapa orang yang melihat pertama Nabi Muhammad, dia bakalan apa? Merasa kaget, merasa wibawa yang besar di dalam diri Nabi Muhammad. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah. Namun apabila orang tersebut berkumpul dengan Nabi Muhammad, dia bakalan kenal Nabi Muhammad adalah orang yang sosok santun, sosok yang mencintai satu sama lainnya. Hada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khususnya daripada pelajaran yang bakalan kita ambil di bulan Maulid ini adalah mengenal bagaimana fisik dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita daripada arba'in yang ke belakang kita telah menjelaskan bagaimana keringat Rasulullah dan bagaimana juga kotorannya yang keluar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melainkan semuanya hanyalah keindahan. Tidak ada kekurangan, tidak ada yang namanya bau, tidak ada yang namanya jelek, layaknya kita sebagai manusia. Sekarang kita akan memasuki daripada bagaimana suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, ma ba'asallah nabiyyan illa hasana wajha wa hasana sautan. Allah nggak bakalan utus satu nabi melainkan nabi tersebut memiliki 2 perkara. Yang pertama ganteng dalam wajah, yang kedua bagus dalam suaranya. Ya, Allah nggak bakalan utus nabi kecuali dengan 2 perkara ini. Ya, pasti seorang nabi bakalan memiliki daripada 2 perkara ini. Dengan wajah yang ganteng, dengan suara yang bagus.
Yang kita kenal juga adalah suara yang bagus adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya, begitu juga Nabi Muhammad lebih indah. Bahkan dikatakan apabila Nabi Muhammad sedang membacakan, melantunkan daripada suratul Fatihah di dalam salat, angin yang sedang berhembus pun terdiam. Ya, dedaunan yang sedang terjatuh terdiam juga. Kenapa? Karena menikmati keindahan Nabi Muhammad. Bahkan sebagian sahabat mengatakan apabila Rasulullah membaca Al-Quran, ya, itu kuda semuanya berjoget. Karena kuda ini sifatnya apabila mendengar sesuatu yang indah, dia berjoget layaknya unta. Begitu juga ketika Rasulullah membaca Al-Quran, itu kuda dan unta semuanya apa? Ikut bergerak, seakan-akan memberikan bahwasanya menikmati apa yang keluar daripada suara indah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada suaranya Nabi Muhammad. Enggak bakalan ada yang persis dengan suaranya Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Rasulullah pernah masuk ke satu pasar di mana di saat itu ada salah satu sahabat yang bernama Julaibib. Sahabat Julaibib ini dia sedang berjualan, tiba-tiba datang Rasulullah dengan menyimpan telapak tangannya di matanya Julaibib tersebut. Sambil Rasulullah mengatakan di hadapan layaknya orang di pasar tersebut, "Man yashtar hada," kata Rasulullah. Siapa yang mau beli anak ini nih, kata Rasulullah. Ya. Lalu Julaibib langsung merasakan suara indah Rasulullah. "Ya Rasulullah, nggak bakalan ada orang yang mau beli saya ya Rasulullah. Saya ini orang murah ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La, bal anta ghali indallah ya Julaibib. Tapi kamu di sisi Allah sesuatu yang paling berharga." Ada orang kenal langsung suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid yang kita adakan di malam hari ini, berharap Allah nggak haramkan suaranya Nabi Muhammad. Mentalkinkan kita la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut. Ada bersama kita waktu kita di barzah, bersama kita di sirat, bersama kita di mizan, sampai masuk ke dalam surganya Rasulullah yang Rasulullah janjikan, "Agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salatan." Orang yang bakalan paling banyak dengar suara aku, orang yang bakalan paling banyak duduk bersama aku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengatakan Allah nggak bakalan utus satu nabi melainkan suara yang indah dan wajah yang indah. Wa kana nabiyukum ahsanan nasi wajhan. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian punya nabi wahai para sahabat adalah salah satu nabi yang Allah Ta'ala utus dengan wajah yang paling ganteng dan suara yang paling indah. Hada Nabi Muhammad yang langsung mengatakan, bukan pujian, bukan syairnya ulama, bukan syairnya para sahabat, tapi Rasulullah yang langsung menyatakan bahwasanya nabi kalian adalah aku Muhammad, adalah orang yang paling indah wajahnya, paling bagus suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sedang menyampaikan daripada khutbahnya, Rasulullah layaknya jenderal tentara yang sedang menyampaikan. Hada Rasulullah membedakan di mana berceramah dan di mana Rasulullah berkhutbah. Sebagian sahabat mengatakan apabila Rasulullah berkhutbah, fakana yara min wajdatin. Rasulullah terlihat dua urat besar yang di antara pelipis ini. Ya, sampai terlihat. Berarti apa? Menunjukkan meninggikan suaranya Rasulullah sampai kerang suara daripada urat di atas pelipisnya terlihat. Dan begitu juga urat yang ada di antara lehernya Rasulullah juga terlihat apabila Rasulullah sedang berkhutbah. Begitulah Rasulullah ketika berkhutbah tidak memiliki banyak gerakan, pandangan yang fokus, bahkan dikatakan makruh kalau orang yang sedang berkhutbah menengok ke kanan ke kiri, banyak menggerakkan tangan, ya Allah, begitu dengan isyarat-isyarat yang lain. Ada hukumnya apa? Makruh, karena Nabi Muhammad apabila berkhutbah, Nabi Muhammad penuh dengan khusyuk, tidak menengok ke kanan ke kiri sehingga menjadikan disunahkan menyelimutkan kepalanya dengan sorban. Hakata Rasul SAW. Bahkan dikatakan bahwasanya Abdullah bin Rawaha adalah salah satu penyair baginda Nabi Muhammad yang terkenal. Ya, penyair Rasulullah yang terkenal ada tiga. Yang pertama adalah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawaha, Hasan bin Sabit. Ya, pernah suatu hari Hasan bin Sabit pernah qasidah di masa khalifahnya Sayyidina Umar. Ya, di masa khalifah Sayyidina Umar, Hasan bin Sabit qasidah di dalam masjid. Ya, ketika itu Sayyidina Umar langsung bilang, ya, apa yang membuatmu qasidah sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah? Mungkin di saat Hasan bin Sabit qasidah di depan Rasulullah, Sayyidina Umar pun tidak hadir, sehingga Sayyidina Umar melarang akan perlakuan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Hasan bin Sabit. Kata Sayyidina Hasan bin Sabit mengatakan, kuntu nasyattuhu inda khairin nas falam ankaruhu. Aku pernah berqasidah di dalam masjid, itu langsung di hadapan sebaik-baiknya makhluk Allah yaitu Rasulullah. Sedikit pun Rasulullah nggak pernah mengingkari dalam qasidah. Siapa yang mengingkari orang yang qasidah di dalam masjid? Sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika engkau berqasidah, bahwasanya ruhnya Jibril ikut menyertai dalam qasidah.
Ini gosidah di dalam masjid yang orang sekarang teriakan adalah bid'ah. Ya, orang pujian mengatakan semua adalah sesuatu yang keluar dari ajaran Rasulullah. Hada Hasan bin Sabit langsung marah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Kuntu nasyadtuhu inda khairin nas minka ya Umar." Aku pernah bergosidah di dalam masjid di depan orang yang lebih baik daripada kamu. Wah, kata orang-orang zaman sekarang. Bagaimana menghadapi itu? Sayyidina Umar langsung diam. Langsung menengok ke Sayyidina Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, "As-sahih hadza Abu Hurairah?" Apakah ini benar yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit? Kata Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Bala ya Khalifah." Benar apa yang dikatakan oleh Hasan bin Sabit, bahwasanya Rasulullah tidak mengingkari orang yang bernasyid qasidah di dalam masjid. Hadza Rasulullah dalam suara. Bahkan dikatakan oleh Barra, "Khattabana Rasulullah hatta asma' al-awaiq fi khudurihinna." Kalau Rasulullah sedang khutbah, dahulu nggak ada mic, dahulu nggak ada pembesar suara, sampai dikatakan para gadis yang ada di rumahnya, yang maksudnya perempuan-perempuan yang nggak pernah keluar rumah, itu juga bisa mendengarkan khutbahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripada satu mukjizatnya Rasulullah, apabila Rasulullah menyampaikan satu perkara, entah itu dengan teriak, entah itu dengan suara yang pelan, semuanya akan mendengar. Oh hakata. Ya, ini banyak orang sekarang nggak senang dengan speaker. Ada sesuatu yang bid'ah. Itu punya mukjizat sama Rasulullah, nggak ngomong pelan sampai 1000 orang bisa dengar. Ada mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Rawahah pernah suatu hari terlambat datang salat Jumat. Kalau kita emang terlambat terus. Ada Sayyidina Abdullah bin Rawahah kebetulan mau salat Jumat terlambat. Rasulullah sudah berdiri di atas mimbar. Pas Rasulullah sampai berdiri di atas mimbar, Rasulullah menceritakan dalam kejadian Bani Israel. Lalu Rasulullah memberikan isyarat tentang kalimat ijlis, duduklah kamu. Padahal yang Rasulullah maksud bukan menyuruh duduk Abdullah bin Rawahah yang masih perjalanan masih jauh untuk ke masjid. Ada Abdullah bin Rawahah langsung dengar suara Rasulullah, ijlis. Dia langsung duduk di tengah jalan. Ya, padahal nih orang Rasulullah nggak perintahkan dia untuk duduk. Namun yang Rasulullah maksud daripada ijlis adalah apa? Adalah cerita dalam bawaan khutbahnya Nabi Muhammad. Lalu dengan semangatnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah mendengar kalimat ijlis dari Rasulullah, walaupun bukan untuk dirinya, dia langsung duduk di tengah jalan. Sampai ada kabar terdengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada satu cerita lucu, kata para sahabat. Apa? Engkau pernah waktu khutbah kemarin, Jumat kemarin ya Rasulullah, ini tiba-tiba engkau mengatakan kalimat ijlis. Yang engkau maksud adalah bukan yang tertunjuk kepada Abdullah bin Rawahah. Yang lucunya ya Rasulullah, Abdullah bin Rawahah di tengah jalan langsung duduk ya Rasulullah. Yang dia kira itu adalah maksud adalah kepada dia sendiri. Lalu di situ Abdullah kata Rasulullah, zadahullah tuwai'atullah wa tuwai'atur rasulih. Semoga Allah menambah ketaatan yang orang anggap kecil padahal itu besar di sisi Allah. Ada orang ya, padahal bukan maksudnya sama dia. Tapi karena memiliki yang mengatakan ijlis adalah Rasulullah, maka dia langsung langsung duduk walaupun bukan maksudnya kepada dia. Wah, kata dengan kita sahabat Rasulullah SAW pernah ketika Rasulullah masuk ke satu majelis, para sahabat sedang melantunkan syair kepada Rasulullah memuji baginda Nabi Muhammad. Tiba-tiba Nabi Muhammad masuk ke dalam majelis tersebut. Layaknya para sahabat yang banyak. Tiba-tiba mereka berdiri semuanya mengagungkan qiyam. Paham tuh? Sudah jelas qiyam kita jelaskan bahwasanya hukum berdiri adalah sesuatu yang mubah. Namun apabila kita berdiri dengan niat mengagungkan, menghadirkan kehadirannya Nabi Muhammad adalah sesuatu yang istimewa. Bukan berdiri hadirnya Siliwangi, bukan hadir Pajajaran, bukan Kian Santang. Ini yang kita rasakan, yang hadir adalah Nabi Muhammad. Para ulama al-hadis, Ibn Hajar Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis, beliau mengatakan apa? Wa huwa mustahsin. Itu adalah pekerjaan yang bagus. Enggak ada orang yang mengingkari. Ada sahabat Rasulullah ketika Rasulullah sedang masuk ke dalam majelis, banyaknya sahabat sedang duduk. Akhirnya mereka berdiri menghormati Rasulullah. Dengan rendah hatinya Nabi Muhammad mengatakan, "Ijlisu, duduk kalian semuanya." Akhirnya mereka duduk. Yang berdiri hanya satu orang. Siapa? Hasan bin Sabit, seorang penyairnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar dengan lembutnya mengatakan, "Alam tasma magalan Nabi?" Apakah kamu enggak dengar apa yang dikatakan Rasulullah untuk duduk? Naam, itu kata Hasan bin Sabit. Ya, aku dengar bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan untuk aku duduk. Akhirnya tetap saja enggak duduk. Dia berdiri. Wah, Rasulullah duduk. Dia berdiri sendiri di majelis. Akhirnya kata Sayyidina Umar dengan suara yang geram, yang kasar, Sayyidina Umar ini mengatakan, "Wahai Hasan, jangan sampai tanganku ini bergerak hendak mencekikmu atau memukulmu gara-gara kamu nggak mau duduk di hadapan Rasulullah."
Akhirnya Sayyidina Hasan melantunkan syair yang begitu indah. Diami li azizi alayya fardun wa tarku fardun ma huwa mustaqim. Berdirinya aku menghormati Nabi Muhammad adalah sesuatu kewajiban bagi aku. Wa tarku fardun ma huwa mustaqim, dan meninggalkan sesuatu kewajiban adalah sesuatu yang bukan indah di dalam seseorang. Ajibtu, kata beliau. Ada sindiran nih buat orang-orang sekarang. Ajibtu, aku heran, kata beliau. Liman lahu aglun salimun, yang mengatakan otakku sehat, akalku cerdas. Ya hadal jamal la yaqum, melihat keindahan Nabi Muhammad dia enggak berdiri. Itu semua sahabat berdiri langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh kalau orang punya akal yang sehat, punya otak yang cerdas, namun menyatakan berdiri untuk Nabi Muhammad bukan suatu yang bermakna ta'zim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada tentang daripada suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sampai terwarisi daripada sahabat Nabi Muhammad yang memiliki suara indah, salah satunya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai garinya Rasulullah. Ya, apabila ada orang pengen masuk Islam, dengarkan bacaan Al-Qur'annya Abdullah bin Mas'ud, orang masuk Islam. Ya, dan Rasulullah senang apabila mendengar suara langsung daripada Abdullah bin Mas'ud, sehingga Rasulullah mengatakan man arada an yasma'a al-Qur'an tarran ghadiya kama unzil falyasma' qira'atu Ma'bad, kata Rasulullah. Siapa orang yang pengen dengar bagaimana Al-Qur'an itu ketika turun dari Jibril dengan nadanya, dengan harakatnya, dengan makhrajul hurufnya, kata Rasulullah, dengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Memiliki suara yang indah. Dan begitu juga ada salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki suara yang indah. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr. Ya, Abbad bin Bishr ini kalau baca Quran tuh kuda-kuda semuanya goyang, semuanya joget, semuanya apa? Menikmati suara indahnya dari para sahabat bernama Abbad bin Bishr. Hakada. Lalu setelah suaranya Nabi Muhammad, di sini Al-Imam An-Nabhani menjelaskan bagaimana marahnya Nabi Muhammad. Hada dari suara langsung ke bagaimana marahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah ab'adun nas ghadaban, orang yang paling hebat menjauhi daripada marah. Hada Nabi Muhammad marah, Nabi Muhammad memiliki sifat pemarah. Ya, namun orang yang bisa menjauhi daripada sifat marah hanya Rasulullah, enggak ada yang lain. Ya, bisa menahan marah hanya Rasulullah. Namun orang yang paling geram ketika marah, ketika melihat agama Allah dihinakan, hanya Rasulullah adalah orang yang paling pemarahnya di saat itu. Dikatakan apa? Yansahu lil insan wa yafsahu lil lisan wa ya'fu an dhanbi idza kana bihaqqihi. Rasulullah bakalan maafkan setiap kesalahan yang datang untuk dirinya sendiri. Ada orang lemparin dia, ada orang nyaci dia, dikatakan sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila. Walau Rasulullah enggak pernah ada satu riwayat Rasulullah membalas cacian semua itu. Namun ketika ada orang yang menyatakan permusuhan akan agama Allah, wa idza udi'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabi. Namun apabila haknya Allah, kemaksiatan sudah dihalalkan, yang haram dihalalkan, sesuatu kemunkaran sudah dibiarkan, lam yaqum ahadun li ghadabi. Enggak bakalan ada orang lagi yang sanggup melihat marahnya Nabi Muhammad, melainkan semua sahabat tunduk siapapun itu. Hada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ghadiba ahmarat wajnatahu. Rasulullah apabila marah, yang merah hanya di atas keningnya nih, di atas mata, di antara mata ini ada yang merah, enggak seluruh wajahnya. Padahal wajah Rasulullah memiliki apa? Musyarraban bihumrah, putih yang lebih kemerah-merahan. Namun apabila marah, yang merah hanya di apa? Di atas apa? Di atas. Kalau kita merah semuanya ya, merinding, udah bulu naik semuanya. Wa Rasulullah enggak, ada Rasulullah hanya di keningnya saja merah. Wa idza ghadiba wa huwa qa'im jalas. Rasulullah kalau lagi marah dalam keadaan berdiri langsung duduk. Kalau seandainya lagi duduk, ittaja, langsung berbaring. Kalau seandainya sudah berbaring, masih enggak turun daripada rasa kesal dan marahnya, wa huwa yatawadda, dengan wudu. Kalau seandainya wudu enggak memberhentikan juga, salat 2 rakaat. Insyaallah semuanya beres. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba lam yajri alaihi ahad illa Ali. Rasulullah kalau udah marah, semua sahabat enggak berani mendekat kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Mantunya. Ya, ponakannya. Nabi Muhammad kalau udah marah, semua sahabat menjauh, ketakutan semuanya. Tapi yang berani hanya mendiamkan Rasulullah dan memberikan omongan kepada Rasulullah dan mendekat untuk berbicara kepada Rasulullah hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ab'adun nas ghadaban,
orang yang paling hebat menjauhi daripada sifat marah dan lebih dekat kepada sifat meridhai. Dan semuanya turun temurun kepada siapa? Anak cucunya. Kita ketahui sejarahnya Imam Hasan. Ada orang datang sama Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu langsung baginda Nabi Muhammad. Ya. Ini orang datang sama Imam Hasan lalu bilang, "Wallahi mali fil ardi wajhun abghadu indi min wajhika wa wajhu abi." Ini orang pembenci Sayyidina Ali. Ya. Dia bilang apa? Enggak ada di muka bumi ini satu wajah yang paling aneh benci melebihi muka ente dan muka bapak ente. Ada orang kemana ngomong? Di hadapan Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Akhirnya apa? Sayyidina Hasan langsung tersenyum. Ya, tersenyum. Setelah Sayyidina Hasan tersenyum, lalu orang ini seakan-akan merasa, oh, ini Hasan bin Ali kayaknya ngejek saya dengan senyuman ini. Akhirnya enggak, di situ dia berhenti, dia ludahin wajah Sayyidina Hasan. Diludahin sama dia. Akhirnya apa? Yang ada bertambah senyumannya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada didikannya siapa? Pendidikan yang langsung diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa ibunya? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Siapa yang didik Sayyidah Fatimah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah. Setelah marah, bukan yang terlahir dari Sayyidina Hasan bukan marah, namun apa? Senyum yang makin melebar. Lalu di situ Sayyidina Hasan tidak berhenti di situ. Beliau lakukan ambil ujung daripada bajunya, beliau gosokkan ludah yang menempel ini sehingga merata ke semua wajahnya. Kaget nih orang. Mafa'ala bika ya Hasan. Maksud ente ngapain nih ludahannya apa berkah apa gimana nih? Sampai ente langsung gosokkan ke semua wajah. Kata Hasan bin Ali, dia bilang apa? Sami'tu min abi. Saya mendengar satu hadis daripada ayah Ali bin Abi Thalib. Wa abi sami'a min nabi. Dan ayahku langsung mendengar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, anna rigal mu'min syifa. Sesungguhnya ludahnya seorang yang mukmin kepada Allah Ta'ala adalah obat untuk orang saya. Ya Allah, ludahnya musuh dianggap apa? Dianggap obat. Sehingga dia bilang, wallah ashhadu annaka ibnu Ali wa ibnu Rasulillah wa ibnu Fatimah Az-Zahra. Saya bersaksi, kamu ini benar anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kamu benar cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Muhammad, ada pendidikan yang dilahirkan kepada para sahabat alaihim ridwanullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an urifa dzalika fi wajhi. Rasulullah kalau enggak senang sesuatu terlihat daripada raut wajahnya. Ada sunnah, kalau orang enggak senang bukan ngejek, bukan ngatain, tapi apa? Wajahnya berubah. Dan apabila senang, wajahnya juga berubah. Wah, kata Nabi kita Muhammad SAW, bukan mengejek. Begitu juga ketika ada makanan, Rasulullah SAW nggak pernah satu kali pun dalam hidupnya mengejek daripada makanan. Apabila Rasulullah disodorkan sama istri-istrinya sesuatu hal yang dia tidak sukai, Rasulullah hanya berubah dalam wajah, tidak mengejeknya, tidak menghinanya. Waktu Rasulullah SAW la yasubbut ta'am. Rasulullah nggak pernah ngejek sama sekali makanan. Kok nggak enak? Ada nggak pernah sama Rasulullah. Sampai pernah Rasulullah di hari Senin dalam keadaan berpuasa, namun lapar yang gak kuat, sehingga Rasulullah minta kepada Sayyidah Aisyah untuk diberikan makanan. Akhirnya Sayyidah Aisyah datangkan hanya kurma bersama apa? Cuka. Bayangkan, nyambung gak tuh cuka sama kurma kira-kira? Kata, ini Rasulullah datangkan kurma sama cuka, hanya 3 butir kurma sama cuka, gak masuk nih makanan. Wah, apa kata Rasulullah? Sambil Rasulullah jilat itu yang namanya cuka, ni'mal idam al-khal, kata Rasulullah. Paling nikmatnya makanan dunia akhirat hanya apa? Hanya cuka. Bukan berarti Rasulullah suka cuka, bukan. Tapi Rasulullah nggak pernah terlahir daripada mulutnya mencaci orang, nggak pernah terlahir dalam mulutnya memaki orang. Jangan kata mencaci tetangga sebelah, jangan kata gibahin warga sebelah, nyaci makanan aja nggak pernah. Akhlak siapa? Yang Rasulullah katakan di awal, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang membuat aku sopan santun seperti ini langsung dari Allah Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza sarra istanara wajhu ka'annahu al-gharama. Dan Rasulullah apabila memiliki sesuatu hal yang dia senangi, wajahnya langsung berseri layaknya bulan purnama, kata para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Hada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti setiap langkahnya, bagaimana marahnya,
bagaimana dalam menghadapi situasi apapun, melainkan Rasulullah sudah ajarkan, melainkan Rasulullah sudah contohkan. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah nggak mungkin katakan Rasulullah contoh yang baik, melainkan Allah telah ajarkan dan Allah Ta'ala telah perintahkan kepada Nabi Muhammad adalah kebaikan. Seseorang mengatakan Rasulullah mulia, kenapa? Karena akhlak yang baik. Ada salah. Kenapa Rasulullah mulia? Karena Rasulullah berlaku seperti ini? Tidak. Namun akhlak yang baik bisa menjadi mulia ketika Rasulullah yang melakukannya. Bukan Rasulullah mulia karena akhlak, namun akhlak tersebut bisa menjadi baik hanya Rasulullah melakukannya. Kita minum 3 kali napas dan dokter mensepakati bahwasanya ini adalah sehat. Paham tuh? Wahakada, dan Rasulullah lakukan. Apakah ini sunnah menjadi akhlak ini adalah gara-gara Rasulullah mulia gara-gara minum dengan 3 kali napas? Tidak. Namun minum dengan 3 kali napas ini karena dipakai oleh Rasulullah sehingga menjadi akhlak yang baik. Jadi salah kalau orang mengatakan Rasulullah mulia dengan apa? Dengan akhlak, tapi akhlak menjadi mulia gara-gara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad di dalam keadaan apapun, untuk Allah Ta'ala menjadikan kepada kita, kepada keluarga kita bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh kalau seandainya orang ingin mengatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad, ngikuti Nabi Muhammad, tapi waktu maghrib dan isya hanya televisi yang menyala, hanya TikTok yang terdengar di suara rumahnya, hanya istrinya main Instagram, anaknya main game. Ada waktu bainal maghrib wal isya, dan dia berharap untuk berkumpul sama Nabi Muhammad di akhirat. Hasya wa kalla, ada sesuatu yang sulit, mustahil seseorang bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sedangkan sholat subuh masih belum bisa kejaga. Wah, kata ya, orang jangan ngarep berkah maulid kalau seandainya subuhnya belum bisa bangun. Ya, orang jangan pernah berharap ada keberkahan bagi orang apa? Daripada musafah bersama para habaib, para ulama, kalau seandainya sholat 5 waktunya belum terjaga. Ya, fa idza salahat salaha sairul amal. Apabila semua amalan itu bisa dihitung sama Allah Ta'ala baik ketika Allah Ta'ala menghitung bagaimana sholatnya. Wahakada, daripada maulid seperti ini adalah yang kita harus tingkatkan, bagaimana keluarga kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah keluarga kita hidup dengan Nabi Muhammad? Man ahabbani faqad ahyani, kata Rasulullah. Siapa orang yang hidup mencintai aku, maka dia telah menghidupkan aku. Nabi Muhammad sudah meninggal. Bagaimana menghidupkan Nabi Muhammad? Dengan menghidupkan sunnahnya. Ya, oleh-olehnya kita keluar dari bulan Rabiul Awal, melainkan Nabi Muhammad sudah ada di rumah kita. Nabi Muhammad sudah ada di akhlaknya anak-anak kita. Nabi Muhammad sudah ada di akhlaknya keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan semuanya ini digabul oleh Allah Ta'ala. Allahumma ya muwafiq ahlil khair lil khair wa anhum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wal 'asak. Allahumma rzuqna al-intiwa wal mutaba'ah wal muwafaqah wal murafaqah fi rafi'il jinan ma sayyidi waladi Adnan, warzuqna husna mutaba'atuhum fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.